Meskipun Xiao Chen memiliki lampu reinkarnasi, dia tidak berani gegabah. Namun, ada kabar baik. Gongsun Hualong dan Tuan Wei berhasil melukai jiwa iblis tulang emas ini. Jadi sudah tidak dalam kondisi puncaknya lagi. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas dan memblokir jiwa iblis tulang emas, yang bersiap menyerang Xiao Bai. Dengan satu lambaian tangannya, sabit besar di tangan jiwa iblis tulang emas yang suram berubah menjadi cahaya redup yang terbang ke arahnya. Cepat, hanya kata, cepat, yang muncul di benak Xiao Chen. Dia dengan cepat mengedarkan energinya dan mewujudkan pedang dao yang sempurna, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, telapak tangannya sebagai pedang. Xiao Chen meretas dengan telapak tangannya, memblokir sabit besar jiwa iblis tulang emas dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Ditki yang padat dan sangat murni melonjak. Pada saat ini, niat pedang yang dikumpulkan Xiao Chen di tubuhnya hancur saat bersentuhan dengan energi dari sabit. Cahaya aneh muncul di mata Xiao Chen. Dia dengan cepat berpindah gerakan, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan bahunya sebagai ujung pedang. Ketika kekuatan tidak mencukupi, teknik menggantikannya. Xiao Chen memukul sabit itu dengan telapak tangannya, dan bahunya menjadi seperti ujung pedang, bersinar terang sempurna saat dia menabrak dada jiwa iblis tulang emas. Bang! Jiwa iblis tulang emas terbang mundur sejauh 1 kilometer dengan beberapa tulang rusuk patah. Seperti yang diharapkan, tulang rusuk yang patah pada jiwa iblis tulang emas terhubung kembali dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk berkedip. Kemampuan konyol ini bahkan membuat kemampuan penyembuhan Xiao Chen menjadi malu. Melihat jiwa iblis tulang emas akan menyerang lagi, Xiao Chen menekan ki kematian di tubuhnya. Kemudian, dia melotot dan membuang lampu reinkarnasi. Dia mengeluarkan setetes darah esensi dari ujung jarinya dan menyalakan sumbu lampu. Sosok bijaksana yang ilusif dalam cahaya mulai membaca kitab suci pembersihan dosa. Kitab suci kuno berisi kekuatan untuk membersihkan dosa dan karenanya jiwa tidak murni dari jiwa iblis tulang emas. Tubuh jiwa iblis tulang emas langsung menciptakan dua sosok ilusi dengan warna berbeda, satu hitam dan satu putih. Jelas sekali, mereka melambangkan kebaikan dan kejahatan. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak dimulai. Seseorang berusaha untuk membebaskan dirinya dari kekhawatiran duniawi, yang lain berusaha tenggelam dalam kebejatan. Xiao Chen sedikit memucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pantom yang berjuang sekuat tenaga. Kitab suci pembersih dosa yang dibaca oleh sosok di lampu reinkarnasi sepertinya tidak mampu menekan iblis ini. Hatinya tenggelam. Dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatan sirkulasi energi hukumnya. Cincin cahaya ungu perlahan muncul di belakangnya. Nyala api yang bergoyang di sumbu lampu reinkarnasi menyala. Xiao Chen menunduk dan melihat ke bawah. Xiao Bai melambai padanya, karena telah mendapatkan api salju es. Yuan Su dan Kong Yuan juga melambai. Mereka telah menangani Gongsun Hualong yang terluka parah dan lemah. Mengingat kekuatanku, aku tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu dekat. Aku seharusnya tidak mempedulikannya untuk saat ini, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Tatapannya menjelajahi seluruh jiwa iblis tulang emas. Pertarungan antara sosok hitam dan putih sudah mencapai level pijar. Terkadang, sisi baiknya ada di depan. Jiwa iblis tulang emas mengeluarkan aura lembut saat itu terjadi. Terkadang, sisi jahat akan muncul ke depan, aura mengerikan yang sangat besar membumbung ke langit. Baik dan jahat bertukar posisi berkali-kali. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan itu ketika sisi baik jiwa iblis tulang emas lebih diuntungkan. Dia membuka tangannya dan menarik kembali lampu reinkarnasi sebelum berbalik dan terbang. Ayo pergi. Xiao Chen memanggil tandu 8 hantu. Xiao Bai dan yang lainnya sudah menunggu lama. Sosok mereka bersinar saat mereka masuk dengan cepat. Dia mengendalikan tandu 8 hantu untuk melaju menuju pusat pulau. Setelah kehilangan kekuatan lampu reinkarnasi untuk membersihkan dosa, kebajikan yang datang dari jiwa iblis tulang emas bertahan beberapa saat sebelum menghilang, dan tidak pernah muncul lagi. Ketika jiwa iblis tulang emas melihat gundukan kosong di dekatnya, ia meraung dengan marah dan mengamuk, menghancurkan sekelilingnya. 1 kilometer jauhnya, dua sosok turun. King Cheng dan seorang lelaki tua berjubah biru, yang diam-diam mengikuti kelompok Xiao Chen, muncul di udara. Ketika mereka melihat jiwa iblis tulang emas yang mengamuk, mereka tercengang. Tidak heran Nona muda memandang orang ini dari sudut pandang baru. Jika harta rahasia tanahnya berada di tangan Raja Hantu, itu akan menjadi bencana, kata lelaki tua itu, terperangah. King Cheng mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja keluar dari sebulan budidaya tertutup. Saat dia memasuki api penyucian lapisan ke-8, dia melihat seluruh hutan terbakar. Dia juga merasakan hantu abadi di danau nafas terakhir menghilang. Itu seperti sebuah keajaiban. Semua pantom di Last Breath Lake telah dibersihkan. King Cheng tercengang. Dia lupa bahwa Xiao Chen memiliki harta karun rahasia itu. Terlebih lagi, dia tidak menyangka benda itu akan meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Sambil tersenyum, lelaki tua berjubah biru itu melanjutkan, dia menggunakan klon wasiat untuk membunuh Molian dan menyinggung Xie Zixuan.
Dia telah sepenuhnya menyinggung faksi Raja Hantu. Ini memberi kita kesempatan untuk menariknya ke pihak kita. King Cheng mengangguk sedikit dan bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan rumput pengembalian jiwa? Ya, Jiang Chengxi menyerahkannya kepadaku saat nona muda sedang berkultivasi secara tertutup. Orang tua berjubah biru itu mengeluarkan sebuah kotak brokat dan membukanya, memperlihatkan tangkai rumput pengembalian jiwa berwarna hijau giok. King Cheng menerimanya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia berkata, kamu boleh kembali. Saya berencana pergi ke Yellow Springs Road sendirian bersama mereka. Nona muda, sudah bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang pergi ke jalan Yellow Springs. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di sana. Biarkan lelaki tua ini menemanimu ke sana, kata lelaki tua berjubah biru itu dengan cemas. Namun, King Cheng tampaknya tidak peduli. Saya sudah datang ke Last Breed Lake. Bahaya apa yang ada di Yellow Springs Road? Jika ada, saya akan kembalikan saja. Saya sudah lama ingin melihat apakah reinkarnasi masih ada di sisi lain jembatan ketidakberdayaan. Melihatnya begitu ngotot, lelaki tua berjubah biru itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam tandu 8 hantu, Xiao Bai merasa sangat bersemangat. Mereka berhasil membunuh martial sage tingkat Grandmaster yang hebat tanpa sedikit pun goresan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan sama sekali. Emosi Xiao Chen juga sedikit berfluktuasi. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia perkirakan. Satu-satunya kelemahannya adalah dia menggunakan klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi. Namun, dia tidak menyesali perbuatannya. Saat menghadapi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, klon wasiat memiliki kekuatan absolut untuk membunuh seseorang. Namun, tidak ada jaminan ketika menghadapi Kaisar Semu. Selain itu, hanya dapat digunakan satu kali saja. Jika diagram api Taiji Yin yang dapat ditingkatkan dan dieksekusi, Xiao Chen masih akan mampu mempertahankan dirinya melawan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat juga. Meskipun diagram api Taiji Yin yang tidak sekejam klon kehendak, yang bisa meledakkan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat dengan satu serangan, penggunaannya tidak memiliki batasan. Xiao Chen merasa bahwa menggunakan klon wasiat sebagai ganti api salju es sangat berharga. Selain itu, mereka mendapat banyak uang. Paling tidak, Tuan Wei memiliki beberapa pil obat yang bagus, yang bermanfaat bagi kelompok. Kakak Xiao Chen, api salju es. Xiao Bai terkikik sambil mengulurkan segumpal api salju es yang berbentuk seperti es di telapak tangannya yang berwarna putih giok, terlihat sangat cantik. Hati-hati, nyala api ini memiliki ki dingin yang pekat. Kakak Xiao Chen, jangan sampai terluka karenanya. Xiao Chen tersenyum tipis. Mata kirinya mengandung nyala api yang bahkan lebih dingin dari ini. Sambil berpikir, Lunar True Flame di mata kiri Xiao Chen mulai berputar, membentuk pusaran air. Kemudian, ia menyedot api es salju ke matanya. Xiao Chen melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur besar di tandu. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai membiarkan Lunar True Flame perlahan-lahan mengkonsumsi Ichi Snow Flame ini. Kong Yuan dan Yuan Shu, yang saat ini sedang memilah dan menghitung kekayaan cincin spasial milik Tuan Wei, Mo Lian, dan Gongsun Hualong, mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka ketika melihat hal itu. Dia benar-benar berani mengkonsumsi Ichi Snow Flame dengan cara yang kasar. Apa api putih di mata kirinya itu? Kong Yuan bertanya, merasa bingung. Yuan Shu memiliki ekspresi muram saat dia menjawab, jika saya melihatnya dengan benar, itu pasti api sejati bulan. Selain itu, ia bahkan memadatkan api asal. Api sejati bulan. Xiao Bai dan Kong Yuan sama-sama terkejut. Matahari dan bulan, inilah dua jenis api yang paling kuat di bawah langit. Jika seseorang bisa mendapatkan salah satu dari kedua api ini, dia akan sangat beruntung. Sungguh sulit dipercaya bahwa Xiao Chen menyembunyikan begitu banyak api sejati bulan di mata kirinya, bahkan memadatkan api asal. Kong Yuan menghela nafas dan berkata, saya terlalu sering terkejut akhir-akhir ini. Aku sudah mulai mati rasa dengan hal ini. Di masa lalu, jika seseorang memberitahuku bahwa merebut harta karun dengan begitu mudah dari martial sage tingkat Grandmaster yang hebat adalah hal yang mungkin, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kamu mengalahkanku sampai mati. Namun, hal ini benar-benar terjadi hari ini. Saya tidak punya pilihan selain percaya. Yuan Shu tersenyum tipis, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi tidak berkomitmen. Dia memahami rasa frustrasi Kong Yuan. Mereka semua adalah talenta luar biasa, tetapi kesenjangan antara mereka dan Xiao Chen terlalu besar. Di sisi lain, Xiao Bai tersenyum hangat. Dia berpikir, saya masih harus berusaha lebih keras. Jarak antara kakak Xiao Chen dan aku meningkat lagi. Setengah hari kemudian, Xiao Chen membuka matanya. Dia sudah selesai mengkonsumsi Ichi Snow Flame. Sekarang, dia benar-benar ingin mencari tempat untuk menguji kekuatan ini, untuk melihat apakah dia bisa mencapai keseimbangan antara Yin dan Yang untuk mengeksekusi diagram api Taiji Yin Yang. Namun, dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan.
Dia hanya bisa menyerah pada pemikiran ini untuk saat ini karena mereka telah tiba di gerbang neraka. Xiao Chen menyingkirkan tandu 8 hantu, dan kelompok itu perlahan turun, mengukur gerbang neraka di depan mereka saat mereka melakukannya. Ada papan nama hitam yang terbuat dari kayu kuno berumur 10.000 tahun. Di atas tablet bertulis di tengahnya ada 3 kata merah, gerbang neraka, ditulis dalam huruf kursif yang memancarkan ki kematian di setiap pukulannya. Sebuah penghalang cahaya hitam menutupi pintu masuk, menghalangi dunia di balik gerbang. Menurut rumor yang beredar, setelah melewati gerbang ini, seseorang akan meninggalkan dunia kehidupan dan memasuki jalan mata air kuning, dan tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada seorang pun di dekat gerbang neraka. Aura misterius yang menindas membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ayo masuk. Xiao Chen memimpin, siap memasuki gerbang neraka. Sebagai seorang ahli pedang, dia tidak takut pada apapun. Dia tidak perlu terlalu memikirkan situasi, tidak berani maju atau mundur. Karena kelompok itu cepat atau lambat harus masuk, dan mereka tidak tahu apapun tentang gerbang neraka, tidak ada salahnya berjalan masuk secara terbuka. Namun, saat dia hendak melangkah masuk, dia berhenti tepat di depan gerbang neraka. Neraka. Xiao Bai merasa bingung. Dia bertanya, "Kakak Xiao Chen, ada apa?" Xiao Chen menoleh ke belakang dan menjawab dengan tenang, "Seseorang sedang bergegas." "Hehe, Tuan Muda Xiao sangat berani. Apakah Anda memerlukan mitra untuk Yellow Springs Road?" Gemuruh tawa keperakan terdengar. King Cheng tiba-tiba melayang ke bawah, mengenakan gaun merah. Mata semua orang berbinar. Mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi, terutama di dekat jalan Yellow Springs yang tidak ingin dia kunjungi. Suara mendesing. Setelah King Cheng mendarat, dia mengeluarkan kotak brokat. Xiao Chen menangkapnya. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu berisi salah satu dari 3 item yang dia cari, rumput pengembalian jiwa. "Apa yang Anda maksud dengan ini?" Xiao Chen memandang curiga ke pihak lain. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan King Cheng. King Cheng terkikik dan berkata, "Ada apa? Anda tidak membutuhkannya. Mengingat otak Anda mungkin sudah mengetahui bahwa pertemuan Molian dan Xie Zixuan adalah rencana saya. Kamu telah benar-benar menyinggung faksi Raja Hantu. Pasti akan ada pertarungan antara permaisuri hantu Si Sun dan Raja Hantu. Ketika itu terjadi, saya yakin Anda tahu harus berpihak pada pihak mana." Xiao Chen berpikir sangat cepat. Sekarang dia tahu apa yang direncanakan King Cheng. Dia memaksanya untuk memilih sisinya. Ekspresi Xiao Bai, Kong Yuan, dan Yuan Su semuanya sedikit berubah. Sekarang, tatapan mereka terhadap King Cheng berubah menjadi agak bermusuhan. "Saya senang berteman dengan orang pintar. Nona King Cheng, sepertinya Anda memahami cara saya menangani berbagai hal. Suatu hari nanti, jika saya tumbuh cukup kuat untuk mempengaruhi pertempuran antara Raja Hantu dan Permaisuri Hantu, saya pasti akan berkunjung ke domain hantu." Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan rumput pengembalian jiwa. Dia tidak keberatan dengan kejujuran King Cheng. Faktanya, hal itu tidak membuatnya jijik. Tidak ada manfaatnya mengangkangi pagar. Permaisuri Hantu Si Sun dianggap sebagai salah satu pakar puncak dunia, setara dengan guru suci dari 3 tanah suci. Selanjutnya, Xiao Chen sangat membutuhkan Soul Returning Grace di tangannya. Yang terpenting dia tidak menyesali perbuatannya. Apakah itu memaksa Xie Zixuan mundur atau menggunakan klon kemauan untuk membunuh Molian, ini adalah keputusan yang dia buat sendiri. Bahkan jika Xiao Chen bisa melakukan semuanya lagi, dia tidak akan ragu untuk membuat keputusan yang sama. Seorang ahli pedang tidak pernah ragu-ragu. Setelah mendengar jawaban Xiao Chen, King Cheng pun menghela nafas lega di dalam hatinya. Pengalaman King Cheng dengan Xiao Chen di atas sungai dunia bawah dengan tandu 8 hantu membuatnya memahami seperti apa sifat Xiao Chen. Dia seharusnya tidak pernah mencoba mengancamnya. Di sisi lain, dengan menggunakan metode yang tidak terduga, dia mungkin bisa mencapai apa yang diinginkannya. Yuan Su bertanya dengan tenang, "Karena Nona King Cheng ada di sini, bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda ketahui tentang jalan mata air kuning?" King Cheng melirik Yuan Su. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Bagi kelompokmu, jalan mata air kuning sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Selama kamu tidak menoleh ke belakang, kamu pasti bisa berjalan ke jembatan ketidakberdayaan." Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar King Cheng menasihati agar tidak menoleh ke belakang di jalan mata air kuning. Namun mengapa? Jangan tanya kenapa. Mereka yang berani menoleh ke belakang semuanya mati. King Cheng mengangkat bahunya untuk menunjukkan bahwa dia juga tidak mengerti. Hal ini sebenarnya sangat aneh. Pepatah ini tidak ada 10.000 tahun yang lalu. Jalan Yellow Springs adalah tempat pelatihan pengalaman yang terkenal dan populer di 9 lapisan api penyucian. Para murid ras hantu akan datang ke sini untuk memburu prajurit Yin. Pepatah ini baru muncul belakangan ini. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi di sana. Seiring waktu, orang-orang berhenti datang ke jalan Yellow Springs. Xiao Chen mengingat kalimat ini. Kemudian, dia berbalik dan tidak ragu untuk melangkah melewati gerbang neraka. Melewati 9 lapisan api penyucian,
memasuki gerbang neraka, melakukan perjalanan di jalan mata air kuning, tidak peduli bahaya apapun, tidak peduli seberapa besar bahayanya, selama Ao Jiao dapat dihidupkan kembali, semuanya sepadan. Ketika yang lain melihat Xiao Chen masuk, mereka bergumam sebentar lalu masuk juga. Mereka semua sangat penasaran dengan jalan Yellow Springs. Pemandangan di depan mata semua orang berubah secara mengejutkan. Selain bunga paramita merah yang bermekaran di sisi jalan mata air kuning, hanya ada dua warna, hitam dan putih. Semuanya hitam atau putih, termasuk diri mereka sendiri, mereka berasimilasi dengan dunia ini. Tubuh setiap orang hanya mempunyai dua warna, hitam dan putih. Ketika Xiao Chen memeriksa kondisi tubuhnya sendiri, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Hanya saja warna lainnya menghilang semua. Vital Qi Xiao Chen masih ada, begitu pula energi hukumnya. Dia menenangkan diri dan membungkuk untuk memetik beberapa bunga paramita merah di pinggir jalan. Xiao Chen membutuhkan 3 hal untuk mengembalikan Ao Jiao, bunga paramita, rumput pengembalian jiwa, dan 3 batu kehidupan. Sekarang, dia hanya kekurangan 3 batu kehidupan. Batu 3 kehidupan terletak di ujung jalan Yellow Springs, di jembatan ketidakberdayaan. Dia hanya perlu mematahkan sebagian kecil. Ayo pergi, hati-hati, tempat ini memiliki tentara Yin. Sebelum jalan mata air kuning berubah, para ahli dari rasku suka memburu prajurit Yin di sini dan memurnikan mereka, mengubah mereka menjadi asisten yang kuat, kata King Cheng sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Prajurit Yin membentuk pasukan dunia bawah. Ketika mereka masih hidup, mereka semua adalah pejuang yang telah melalui pertempuran sengit. Setelah mereka meninggal, Raja Neraka melatih mereka lebih lanjut untuk memperkuat mereka. Prajurit Yin adalah eksistensi yang sangat kuat yang digunakan untuk bertahan melawan penyusup atau membuka wilayah baru. Xiao Chen berdiri dan menyingkirkan bunga paramita. Langit kelabu, dan ujung pandangannya tampak kabur. Sepertinya jalan ini tidak ada habisnya. Mengingat peringatan King Cheng, Xiao Chen selalu menjaga sirkulasi energi hukumnya. Cincin cahaya yang disebabkan oleh petir muncul di belakangnya saat dia berjalan maju dengan cepat. Setelah berjalan beberapa saat, mayat tanpa kepala yang terjatuh ke tanah muncul di hadapan kelompok itu. Xiao Chen membalik mayat itu dan menemukan bahwa sisa tubuh mayat itu baik-baik saja. Kelimanya saling bertukar pandang, bertanya-tanya bagaimana orang ini meninggal. Mulai dari sini, sesekali, mereka akan melihat mayat tanpa kepala tergeletak di tanah, penyebab kematiannya tidak diketahui. Yellow Springs Road yang tiada akhir, dunia hitam putih, dan mayat tanpa kepala yang tak terhitung jumlahnya, semua ini memberikan suasana yang menakutkan di Yellow Springs Road. Kiang, Kiang, tiba-tiba, dentang logam terdengar di depan. Sekelompok tentara Yin yang mengenakan baju besi berat dan memegang senjata meraung-raung di atas kereta perang yang terbang cepat di udara. Prajurit Yin lewat. Hantu-hantu kecil dari berbagai tempat, cepatlah pergi. Seorang prajurit Yin yang berdiri di atas kereta perang berteriak dengan keras. Prajurit Yin ini telah lama kehilangan spiritualitasnya. Ingatan mereka berhenti pada saat sebelum dunia bawah hancur dan reinkarnasi tidak ada lagi. Setiap hari, setiap saat, prajurit Yin ini mengulangi tindakan yang sama, melindungi jalan mata air kuning yang tak ada habisnya. Lampu reinkarnasi tidak berguna melawan prajurit Yin ini. Bunuh saja mereka. Tidak ada prajurit Yin berpangkat tinggi di antara mereka, jadi mereka tidak akan memberimu masalah apapun, saran King Cheng langsung ketika dia melihat Xiao Chen mengeluarkan lampu reinkarnasi. Dengan membalikkan tangannya, Xiao Chen mengembalikan lampu reinkarnasi. Kemudian, dia mengeksekusi Kun Peng Fist. Kun Peng yang sangat besar muncul, berkedip-kedip dengan listrik. Dengan menggunakan kekuatan pukulan ini, dia membalikkan kereta perang. Yang lainnya langsung bertindak. Meskipun kelompok prajurit Yin ini sulit untuk dihadapi, seperti yang dikatakan King Cheng, tidak ada bahaya yang nyata. Setelah sekitar 7 menit, semua prajurit Yin di kereta perang telah tewas. Sampai mereka meninggal, mereka terus mengulangi, prajurit Yin lewat. Hantu-hantu kecil dari berbagai tempat, cepatlah pergi. Xiao Chen, yang menarik tinjunya dan berdiri tegak, bersiap untuk melanjutkan perjalanan, mendengar Xiao Bai memanggilnya. Karena kebiasaan, dia menoleh ke belakang untuk menanyakan ada apa. Dia baru menoleh setengah ketika ekspresinya berubah drastis, bereaksi dengan cepat. Ini memang terdengar seperti Xiao Bai. Namun, Xiao Bai selalu memanggilnya kakak Xiao Chen dan tidak pernah hanya memanggilnya Xiao Chen saja. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat Xiao Chen mulai menoleh, dia melihat pemandangan yang membuat heboh. Seorang Buddha tanpa kepala turun dari atas, memenuhi langit dengan cahaya merah. Buddha ini mengulurkan tangannya, yang mengembang tanpa batas, dan menekan 2 jari ke kepala Xiao Chen seperti gunting. Bisa, kedua jari itu dengan lembut disatukan, dan kepala Xiao Chen jatuh. Kemudian, dia berubah menjadi mayat tanpa kepala, jatuh ke tanah. Sekarang, tubuh Xiao Chen tidak berbeda dengan mayat lain yang pernah dilihat kelompok itu. Bukan kepalaku, itu bukan kepalaku. Siapa yang mengambil kepalaku?
Buddha tanpa kepala dengan lembut menempatkan kepala Xiao Chen sebagaimana mestinya dan mengatur ulang posisinya beberapa kali. Perut sang Buddha bergetar, mengeluarkan suara iblis yang tertekan sebelum dia melemparkan kepalanya dengan marah. Namun, sang Buddha tidak menyadari bahwa sebelum kepalanya mendarat di tanah, kepalanya menghilang di udara dan menghilang. Xiao Bai dan yang lainnya sangat ketakutan. Mau tidak mau mereka ingin menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Cepat, pergi. Jangan menoleh ke belakang. Sesosok muncul di depan, itu adalah Xiao Chen, yang diduga meninggal. Bersukacita di dalam hatinya, Xiao Bai dengan cepat berlari mendekat. Xiao Chen tanpa kepala di tanah perlahan berubah menjadi udara dan menghilang dengan ledakan. Baru setelah kelompok itu pergi, Xiao Chen berhenti. Sisanya segera berhenti untuk menanyakan apa yang terjadi. Xiao Chen belum tenang, jantungnya masih berdebar kencang dan berat. Sudah lama sekali dia tidak mengalami situasi seperti ini. Kondisi mentalnya saat ini sedang kacau. Sebelumnya, dia merasa tidak bisa mengelak sama sekali dan akan mati dalam sekejap. Bahkan martial sage tingkat Grandmaster atau Kaisar Semu tidak akan mampu memblokir pukulan dari Sang Buddha. Pada saat kritis, Xiao Chen telah mengeksekusi mantra penganugerahan kehidupan dan membuat replika tubuhnya dari udara tipis. Kemudian, jati dirinya dengan cepat melarikan diri, nyaris tidak berhasil lolos dari bahaya itu. Jika Buddha tanpa kepala itu terus mengejarnya, Xiao Chen pasti sudah mati. Setelah melarikan diri dalam waktu yang lama, Xiao Chen tidak melihat Buddha besar tanpa kepala itu bergerak lagi. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia yang tidak menoleh sepenuhnya. Apa sebenarnya yang kamu lihat? Qing Cheng bertanya dengan cemas. Semua orang tahu bahwa seseorang tidak boleh menoleh ke belakang di Yellow Springs Road. Namun, keingintahuan manusia selalu menjadi yang terkuat. Semua orang ingin tahu apa yang akan dilihatnya setelah melakukannya. Xiao Chen menenangkan dirinya sambil bernapas dan menjawab, saya melihat Buddha besar tanpa kepala. Namun, saya hanya melihat sisinya dan tidak melihatnya secara utuh. Yuan Shu memiliki pengetahuan terluas di grup. Ia segera berkata, di neraka, hanya ada Bodhisattva Sitigarbha yang berhubungan dengan Buddha. Kemampuannya setara dengan Sang Buddha, namun ia bukanlah seorang Buddha melainkan hanya seorang Bodhisattva. Karena puncak agama Buddha sudah lama berlalu, kebanyakan orang tidak dapat lagi membedakan antara Buddha dan Bodhisattva. Yuan Shu juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, dia hanya bisa memberikan analogi sederhana. Seorang Buddha seperti dewa abadi selama zaman keabadian sementara seorang Bodhisattva seperti penggarap abadi penggandaan besar yang belum mengalami kesengsaraan. Bodhisattva Sitigarbha ini agak istimewa. Dia sangat kuat dan lebih kuat dari Buddha biasa. Namun, Bodhisattva Sitigarbha bersumpah, jika neraka tidak kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Karena itu, ia tidak pernah menjadi Buddha dan tetap menjadi Bodhisattva. Catatan TL, ada Bodhisattva Sitigarbha dalam agama Buddha, dan sumpah ini adalah sesuatu yang dia buat. Ini adalah salah satu pepatah Buddhis yang terkenal, bersama dengan, jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Qing Cheng bergumam, saya pernah mendengar tentang Bodhisattva Sitigarbha ini sebelumnya. Namun, karena dia sangat kuat, mengapa kepalanya dipenggal? Ekspresi orang lain juga sedikit berubah. Menurut apa yang dikatakan Qing Cheng, jalan mata air kuning baru berubah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Artinya, 10.000 tahun yang lalu, Bodhisattva yang lebih kuat dari Dewa Abadi ini ada di neraka dengan kepalanya masih utuh. Berdasarkan garis waktu di dunia Kunlun, 10.000 tahun yang lalu adalah saat Kaisar Biru Langit berkuasa dan menguasai segala penjuru, saat di mana dia tak tertandingi. Jika Bodhisattva Sitigarbha benar-benar kehilangan akal 10.000 tahun yang lalu, sangat mungkin Kaisar Biru Langit yang melakukannya. Siapa lagi yang bisa memenggal kepala Bodhisattva Sitigarbha, yang lebih kuat dari Dewa Abadi, setelah era kuno zaman bela diri? Kelompok itu tidak dapat memikirkan orang lain selain Kaisar Biru Langit. Namun, apakah Kaisar Biru Langit sebenarnya sekuat itu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak ingin memikirkan masalah ini. Dia berkata, kita harus berjalan berdampingan selama sisa perjalanan. Apapun yang kami dengar, kami tidak bisa menoleh ke belakang. Dengan kedekatan Xiao Chen dengan kematian sebagai presidennya, kelompok itu tidak berani meragukan pepatah jangan pernah menoleh ke belakang di jalan Yellow Springs. Di dunia hitam putih ini, satu-satunya warna berasal dari bunga paramita merah di sisi jalan mata air kuning, berkobar seperti nyala api dan tampak indah. Selama perjalanan setelah kematian Xiao Chen, kelompok itu bertemu dengan beberapa prajurit Yin yang kuat, beberapa bahkan setara dengan petapa bela diri tingkat Grandmaster yang hebat. Kelimanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan bertarung sekuat tenaga sebelum berhasil membunuh mereka. Jalan mata air kuning yang tampaknya tak berujung ini adalah tempat yang sangat baik untuk latihan berdasarkan pengalaman, terutama dengan Bodhisattva Sitigarbha tanpa kepala yang sesekali menguji kondisi mental kelompok tersebut dari belakang. Prajurit Yin yang tak ada habisnya dan berjalan di tanah antara hidup dan mati melemahkan teknik bela diri semua orang. Hanya dengan mengeluarkan kekuatan mereka ke puncaknya mereka dapat terus maju.
Jalan Yellow Springs tidak mudah untuk dilalui. Kelompok itu berjalan selama 3 bulan dan masih belum bisa melihat akhirnya. Namun, kekuatan pribadi mereka meningkat pesat. Hanya Xiao Chen sendiri yang menyempurnakan pedang musim panas dan pedang musim gugur dalam 3 bulan terakhir. Sekarang, dia bisa menjalankan Flawless Four Seasons secara lengkap. Hal yang paling penting adalah dengan Bodhisattva Siti Garba tanpa kepala di belakang Xiao Chen, jiwa pedangnya berhasil mencapai kesempurnaan agung. Untuk beberapa alasan yang aneh, suara Bodhisattva Siti Garba sebagian besar bergema di telinga Xiao Chen. Segala macam halusinasi pendengaran dari berbagai orang yang dikenal Xiao Chen memanggil namanya. Suara-suara itu bisa sedih, gembira, sedih, atau putus asa. Beberapa kali, dia hampir menoleh. Namun, hati seorang ahli pedang yang tak tergoyahkan itu membuatnya mampu bertahan sepanjang perjalanan. 4 helai jiwa pedang dalam kehendak guntur semakin bersinar dan menjadi 7 helai, tanda jiwa pedang kesempurnaan agung. Saat Xiao Chen bertarung dengan prajurit Yin, dia menggabungkan keduanya dan membentuk jiwa pedang petirnya yang unik. Pada akhirnya, bahkan ketika menghadapi prajurit Yin tingkat Grandmaster, Xiao Chen dapat memblokir mereka sendirian. Ketidakberdayaan, ketidakberdayaan. Setelah 5 hari berikutnya, tangisan keputusasaan bergema di telinga kelompok itu bersamaan dengan gemericik air yang mengalir tanpa henti. Kelimanya mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat mereka melihat ke depan. Di batas penglihatan mereka akhirnya melihat sebuah sungai menghalangi jalan dan siluet samar sebuah jembatan. Jika tidak ada kejutan, itu pasti jembatan ketidakberdayaan. Jembatan ketidakberdayaan adalah tempat 3 batu kehidupan berada. Yang harus dilakukan Xiao Chen hanyalah merobohkan satu bagian. Setelah itu, dia akan mengumpulkan semua barang yang dia butuhkan untuk membawa Ao Jiao kembali. Ayo pergi. Semua rasa lelah yang menumpuk selama beberapa bulan terakhir segera hilang. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia meningkatkan langkahnya, maju dengan cepat di dunia hitam putih ini. 4 jam kemudian, rombongan yang bergerak secepat kilat tiba di depan jembatan ketidakberdayaan. Bodhisattva Siti Garba tanpa kepala yang membayangi mereka juga berhenti muncul. Angin hitam yang tajam bertiup melintasi jembatan ketidakberdayaan. Air mengalir tanpa henti di bawah jembatan, mengeluarkan tangisan putus asa. Terlihat terkejut, King Cheng bergumam, rusak. Memang rusak. Hanya separuh dari jembatan ketidakberdayaan yang tersisa, tergantung sendirian di atas sungai. Separuh bagian lainnya, yang mengarah pada paramita dan reinkarnasi, telah hanyut entah kemana ketika neraka terjadi. Namun, apakah itu rusak atau tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia berjalan ke sebuah batu besar di samping jembatan dan memukulnya dengan keras. Ini adalah batu 3 kehidupan. Sayangnya, tidak ada spiritualitas apapun di dalamnya. Jika neraka masih utuh, dan 6 jalur reinkarnasi tetap ada, batu 3 kehidupan ini dapat menunjukkan masa lalu dan masa depan seseorang. Ketika Xiao Chen berhasil mematahkan sepotong batu 3 kehidupan, dia tersenyum. Setelah menghabiskan 4 bulan di 9 lapisan api penyucian, dia akhirnya mendapatkan ketiga item yang dia butuhkan. Namun, sebuah pemikiran muncul di hatinya, mencemari hatinya dengan kesuraman. Dia telah melakukan perjalanan selama 4 bulan, kompetisi untuk pemeringkatan sekolah pedang dimulai sejak lama. Pada saat Xiao Chen bergegas kembali, peringkat sekolah pedang 1 dekade sekali sudah berakhir. Jika Xiao Chen tidak mendapatkan Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun, apakah si Tu Lei Hong masih akan membantunya membawa kembali Ao Jiao? Hehe, kakak Xiao Chen, kamu tidak perlu khawatir lagi. Kakak perempuan Ao Jiao akan segera kembali. Xiao Bai memperlihatkan ekspresi kebahagiaan yang tulus. Hal yang selama ini meresahkan kakak Xiao Bai, Xiao Chen, akhirnya terselesaikan. Xiao Bai bertanya-tanya, jika dia menghadapi masalah besar di masa depan, apakah kakaknya Xiao Chen akan menerobos 9 lapisan api penyucian, melewati gerbang neraka, dan menempuh jalan mata air kuning untuknya. Selamat. Baik Kong Yuan maupun Yuan Shu memberikan hormat dengan tangan menangkup sebagai ucapan selamat. Xiao Chen tidak ingin menekan semangat mereka, jadi dia tidak membiarkan kesedihan di hatinya terlihat di wajahnya. Dia berkata dengan tulus, terima kasih banyak untuk kalian berdua. Tanpa bantuanmu selama ini, Xiao ini tidak akan bisa tiba di sini. Kong Yuan tersenyum dan berkata, saudara Xiao terlalu rendah hati. Bahkan tanpa kita berdua, dengan kekuatan saudara Xiao, kamu hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Tiba-tiba, ekspresi Yuan Shu berubah. Dia menunjuk ke arah jembatan ketidakberdayaan dan berseru, apa yang ingin dilakukan oleh wanita ras hantu itu? Mengapa dia berjalan ke jembatan ketidakberdayaan? Dia akan jatuh. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan melihat King Cheng berdiri di jembatan ketidakberdayaan dengan tatapan agak bingung. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan terjatuh. Wosh! Situasinya mendesak, tidak ada waktu untuk berpikir. Xiao Chen mundur dengan keras, melesat ke depan, dan mendarat di jembatan ketidakberdayaan tepat pada waktunya untuk menarik King Cheng kembali.
King Cheng memulihkan akalnya, sepertinya dia baru saja bangun dari mimpi. Maaf, saya hanya ingin melihat apakah reinkarnasi masih ada di Paramita. Dao abadi tidak ada lagi, dan 6 jalur telah hancur. Secara alami, reinkarnasi sudah tidak ada lagi. Xiao Chen memperhatikan ada sesuatu yang tidak dikatakan King Cheng. Namun, dia tak ingin terlalu mendalami kehidupan pribadi orang lain. Dia berkata, ayo pergi. Jembatan ketidakberdayaan telah rusak, kita tidak bisa melewatinya. Kita harus kembali. Untuk kembali, seseorang hanya perlu menuju ke arah sumber sungai untuk keluar dari api penyucian lapisan ke-8. King Cheng tersenyum pahit. Saat keduanya hendak melangkah dari jembatan ketidakberdayaan, suara pujian dan doa memohon berkah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari tubuh Xiao Chen. Batu-batu kering di jembatan ketidakberdayaan hitam di bawah kaki menyala dengan cahaya kemasan. Jembatan ketidakberdayaan berubah menjadi jembatan emas dan batu giok yang membentang melewati bagian yang rusak dan berlanjut hingga ke Paramita dengan sendirinya. Perubahan mendadak ini membingungkan semua orang. Bahkan Xiao Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jembatan ketidakberdayaan yang terbuat dari emas dan batu giok ini membentang hingga ke dunia yang diselimuti kabut di sisi lain. Yuan Shu tercengang. Lalu, dia bereaksi. Jembatan ketidakberdayaan emas dan giok. Menurut legenda, ketika orang-orang dengan kebajikan besar meninggal dan menuju jalan dewa untuk terlahir kembali, jembatan ketidakberdayaan akan berubah menjadi jembatan yang terbuat dari emas dan batu giok. Itu akan memancarkan cahaya terang dan menyapu semua ki kematian. Xiao Bai berkedip dan berkata sambil tersenyum, kakak Xiao Chen adalah orang baik, menyebabkan jembatan ketidakberdayaan emas dan giok muncul. Sayangnya, reinkarnasi sudah rusak. Jika tidak, Anda bisa langsung menuju ke jalan dewa. Ketiganya berjalan sambil berbicara. Segera, mereka tiba di jembatan ketidakberdayaan dan berdiri bahu-membahu dengan Xiao Chen. Saat mereka melihat dunia berkabut di sisi lain, mereka semua merasa penasaran. Legenda mengatakan bahwa begitu seseorang melintasi jembatan ketidakberdayaan, ia akan tiba di tanah reinkarnasi, di mana ia akan menuju ke salah satu dari 6 jalur reinkarnasi berdasarkan kemampuan mereka. King Cheng tiba-tiba berseru dalam pemahamannya, aku tahu mengapa jembatan ketidakberdayaan emas dan giok muncul. Saat Anda berada di neraka pengupasan kulit, Anda membersihkan beberapa puluh ribu skeleton pantom. Ini adalah roh-roh jahat yang tertinggal setelah kulit mereka dikuliti. Mereka tetap berada di danau nafas terakhir selama puluhan ribu tahun. Dengan membersihkannya, Anda mengumpulkan pahala yang besar. Xiao Chen tidak terlalu peduli. Benar atau tidak, itu sudah tidak penting lagi. Sekarang reinkarnasi telah dipatahkan, tidak peduli berapa banyak pahala yang dimiliki seseorang, seseorang tidak akan bisa memasuki jalan dewa. Tiba-tiba, dia memikirkan seni kebajikan baik dan jahat dalam lukisan menggambar pedang kaisar biru langit. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi kontemplasi. Saya ingin pergi ke sana dan melihatnya. Saya tidak akan menyerah sampai saya melihat reinkarnasi yang rusak. Tatapan King Cheng berubah menjadi tegas. Dia melangkah keluar dan berlari ke sisi yang berlawanan. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dunia yang diselimuti kabut. Tetaplah di sini. Aku akan memeriksanya. Xiao Chen mengerutkan kening dan menghentikan Xiao Bai dan yang lainnya. Kemudian, setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan jembatan ketidakberdayaan, tiba di seberang. Kabut di hadapannya tersebar. Lautan hitam luas muncul di depan matanya. Ada puluhan ribu roh yang dirugikan dan tulang-tulang layu di lautan, semuanya bergerak secepat mungkin. Roh-roh jahat ini berasal dari berbagai neraka dan berusaha meninggalkan lautan kepahitan dan mencapai reinkarnasi. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa reinkarnasi telah rusak. Sekalipun mereka berhasil menyeberang, lautan kepahitan masih tetap ada. Seorang biksu bertubuh besar tanpa kepala duduk bersila di tengah laut. Biksu itu membentuk segel dunia dengan tangan kirinya dan segel Buddha yang pengasih di tangan kanannya. Kekuatan tanpa batas menyebar dari tubuhnya, tekanannya seperti gunung tinggi atau lautan yang menutupi daratan. Xiao Chen merasa ketakutan. Ini adalah tubuh fisik Bodhisattva Sitigarbha. Saat berada di jalan mata air kuning, dia telah melihat roh Bodhisattva Sitigarbha yang tidak berkepala. Lingkaran cahaya Buddha di belakang Bodhisattva Sitigarbha seharusnya berwarna emas. Namun, di dunia hitam putih ini, semuanya menjadi polos dan sederhana, berkedip-kedip antara hitam dan putih. Meski tubuh fisiknya sudah mati, ia masih memiliki kekuatan sihir. Banyak kerangka layu di lautan hitam melakukan yang terbaik untuk berenang menuju Bodhisattva Sitigarbha, mencoba menjangkau dunia di belakangnya dan mencapai reinkarnasi. Namun, setiap kali kerangka itu mengambil langkah maju di tengah kekuatan sihir yang tak berbentuk, tubuh mereka menyusut. Semakin jauh mereka berjalan, mereka menjadi semakin kecil hingga ukurannya tidak lebih besar dari sebutir beras. Meskipun tampaknya kerangka-kerangka yang layu itu semakin maju setiap langkahnya, kenyataannya, mereka semakin menjauh dari Bodhisattva Sitigarbha. Mereka tidak akan pernah bisa menyeberang. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan King Cheng di atas perahu hantu, melakukan yang terbaik untuk mendayung ke depan.
Saat dia bergerak maju, tubuhnya dan Spectre Bot perlahan menyusut tanpa dia sadari. Ada apa dengan obsesi gadis ini? Reinkarnasi sudah rusak. Bahkan jika dia menyeberangi lautan hitam yang tak terbatas ini, apa gunanya? Terlebih lagi, dengan jenazah Bodhisattva Siti Garba di sini, tidak ada jalan untuk melewatinya. Untungnya, dia belum melangkah terlalu jauh. Jika aku berhati-hati, aku bisa menariknya kembali. Spectre Bot King Cheng baru saja memasuki air. Jika dia melangkah lebih jauh, Xiao Chen tidak akan berdaya untuk menyelamatkannya. Dia mengetuk dahinya dengan jarinya dan melepaskan kekuatan guntur, membuatnya melayang di atas. Tanpa diduga, jimat petir ungu ini tidak berubah menjadi hitam putih di dunia ini. Warnanya tetap ungu, berkedip-kedip dengan lampu listrik yang menyilaukan. Ketika dia melihat jimat itu dengan hati-hati, dia menyadari bahwa karakter yang tidak dapat dia pahami bersinar dengan cahaya ilahi tertentu, memancarkan kekuatan abadi yang samar. Xiao Chen merasa bersemangat. Kekuatan abadi ini pasti ada hubungannya dengan petir ilahi di danau kabut yang menyesatkan. Dia bertanya-tanya siapa pemilik jimat petir ilahi itu. Dia hanya berhasil meniru jimat orang itu. Meski begitu, replikasinya sudah cukup untuk mencegah Lightning Talisman miliknya berasimilasi dengan dunia hitam putih ini. Ini adalah hal yang bagus. Meninggalkan jimat petir di atas kepalanya, Xiao Chen melompat keluar dan mendarat di lautan hitam. Dia langsung merasakan tekanan tak berbentuk yang menimpanya, membuat kemajuan menjadi sulit. Adapun Bodhisattva Siti Garba tanpa kepala, yang jaraknya tidak lebih dari 5 km, tiba-tiba ia menjadi 10 kali lebih jauh. Xiao Chen berpikir bahwa ini buruk. Tubuhnya pasti mengecil juga. Dia dengan cepat mengeluarkan kekuatan terbesar dari kehendak guntur, yang berisi jiwa pedang kesempurnaan agungnya. Tubuhnya bergetar dan tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Kerangka layu yang berenang di lautan hitam menjadi seperti semut di matanya. Kenyataannya, Xiao Chen tahu bahwa bukan karena ia menjadi lebih besar tetapi kerangka yang layu di dalam air tidak dapat menghalangi kekuatannya dan karenanya menyusut secara signifikan. Dia mengambil langkah maju dengan susah payah. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih Spectre Bot bersama King Cheng. King Cheng, yang berada di Spectre Bot, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika perahunya bergetar, dia mengirimkan teknik bela diri yang kuat dan perkasa. Namun, di tangan Xiao Chen, teknik bela diri ini menjadi sangat kecil juga. Selama mereka berada di lautan hitam, tidak ada yang bisa terbang keluar dari telapak tangannya. Tidak ada cukup waktu untuk menjelaskan apapun. Xiao Chen berbalik, ingin pergi. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Hanya pencerahan Buddhis yang bisa membuat seseorang melepaskan jurang penderitaan duniawi. Bertobatlah dan terbebas dari kejahatanmu. Sang Buddha berkata bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi Buddha. Setiap orang bergumul antara yang baik dan yang jahat, semuanya berubah dengan sebuah pikiran. Jika hati seseorang adalah Buddhis, seseorang dapat menjadi Buddha dengan sebuah pikiran. Tiba-tiba, nasihat Buddhis yang tak ada habisnya bergema di lautan. Ini berbicara tentang kebajikan dan kesedihan, memerintahkan orang lain untuk berpindah agama, bertobat dan menjadi Buddha. Ketika nasihat Buddha memasuki telinga Xiao Chen, sebuah benih muncul di hati Xiao Chen. Semua kejahatan yang dilakukan Xiao Chen dalam hidupnya berubah menjadi pikiran obsesif di benaknya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Benih ini menjadi seorang biksu tua yang tampak ramah, yang duduk di tengah-tengah bunga teratai dan mewujudkan sebuah dunia di mana semua orang bahagia. Kegembiraan memenuhi tempat itu dan lampu-lampu Buddha bersinar. Tidak ada rasa sakit atau penderitaan. Tiba-tiba, hati Xiao Chen terkejut. Pemerasan Buddhis ini mencoba untuk membersihkannya, mengubahnya menjadi murid yang tidak punya pikiran. Jika dia benar-benar mendengarkannya, segala sesuatu dari masa lalunya akan hilang, dia akan kehilangan kesadaran dirinya. Ini bahkan lebih mengerikan dari kematian. Jimat petir ungu di atas kepalanya dengan cepat memasuki kembali lautan kesadarannya dan menghancurkan semua pikiran jahat dan benih yang ditanam. Huang Dang. Setelah kehilangan perlindungan dari keinginan guntur, Xiao Chen merasakan dunia berputar seperti dia jatuh dari gunung yang tinggi. Ketika pijakannya stabil, dia mendapati dirinya berdiri di atas perahu hantu King Cheng. Xiao Chen, kenapa kamu ada di sini? King Cheng bertanya dengan kaget. Ada nada kejutan menyenangkan yang tak terduga dalam suaranya. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Sekarang, dia mungkin sama dengan King Cheng, tubuhnya menyusut beberapa kali lebih kecil. Saat ini, nasihat Buddha masih terngiang-ngiang. Bahkan jika dia mengeluarkan keinginan guntur lagi, dia tidak akan bisa pergi. Jadi, dia hanya bisa menjelaskan situasinya kepada King Cheng sambil menunggu kesempatan untuk pergi. Ketika King Cheng mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, wajahnya pucat pasi. Ternyata yang dia lakukan tadi hanyalah berpindah tempat. Tidak ada cara untuk menyeberangi lautan kepahitan ini. King Cheng berkata dengan suara dingin, Bodhisattva Siti Garba ini memainkan tipuan yang bagus. Dia tinggal di tanah reinkarnasi ini dan menghalangi jalan menuju harapan. Dia benar-benar tidak berbeda dengan para bandit oportunistik itu.
Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Karena neraka sudah pecah, semua roh jahat di neraka secara alami berharap untuk bereinkarnasi dan menjadi manusia lagi. Namun, orang ini memilih untuk menghentikan tempat ini, sehingga mustahil untuk menyeberangi lautan kepahitan ini. Pada saat yang sama, ia mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat Buddhis untuk membersihkan masyarakat dan mendapatkan pengikut. Orang ini mengagungkan hal ini dengan bersumpah untuk tidak menjadi Buddha sampai neraka kosong. Ini bukan masalah. Ketika nasihat Buddhis berakhir, saya akan membawamu keluar, kata Xiao Chen dengan tenang. King Cheng menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kamu pergi. Saya tidak akan kembali. Saya harus melihat sendiri jalan reinkarnasi yang rusak. Jika tidak, saya tidak akan putus asa. Sesuatu terjadi pada Xiao Chen, dan ekspresinya berubah. Kamu berpikir untuk menggunakan reinkarnasi untuk menghidupkan kembali seseorang, kan? 6 jalur sudah terputus. Reinkarnasi sudah tidak ada lagi. Ini tidak mungkin. King Cheng membalas dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu melihatnya secara pribadi? Karena belum, berarti masih ada harapan. Selama masih ada harapan, saya tidak akan menyerah. Xiao Chen berkata dengan tenang, saya hanya percaya pada kehidupan saya saat ini, bukan kehidupan selanjutnya. Bahkan jika saya melihatnya sendiri, saya tidak akan percaya. Bang! Tiba-tiba, cahaya pedang yang cemerlang muncul, menerangi dunia hitam putih ini dengan warna. Cahaya pedang itu membeku sesaat seolah melampaui ruang dan waktu, meninggalkan mereka. Nasihat Buddha itu langsung lenyap. Roh-roh jahat dan tulang-tulang layu yang berjuang di lautan kepahitan segera terdiam, lolongan mereka berhenti. Cahaya pedang melintas, melewati blokade Bodhisattva Sitigarbha tanpa kepala dalam sekejap. Dunia kembali menjadi hitam dan putih. Apa cahaya pedang ini? Mengapa kekuatan Bodhisattva Sitigarbha tidak dapat menghalanginya? Itu dengan mudah menembusnya, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia merasa bersemangat, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. King Cheng berkata, itu mungkin adalah cahaya pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Biru Langit 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Azurel lah yang memenggal kepala Bodhisattva Sitigarbha. Inilah harapan. Jika 6 jalur tidak ada lagi, mengapa Kaisar Biru Langit menghabiskan begitu banyak upaya untuk melawan Bodhisattva Sitigarbha ini? Serangan pedang dari 10.000 tahun yang lalu dapat menerangi seluruh tempat. Sekarang setelah nasihat Buddhis berakhir, Xiao Chen ingin pergi. Setelah dia mengirimkan kehendak guntur yang berisi jiwa pedang kesempurnaan agungnya, dia bisa meninggalkan lautan kepahitan. Tidak perlu terus berjuang di sini. Namun, pemandangan cahaya pedang menakjubkan yang melintas telah meyakinkannya bahwa Kaisar Biru Langit memenggal kepala Bodhisattva Sitigarbha. Hati Xiao Chen bergetar. Meski ada beberapa hal yang tidak ingin dia pikirkan, bukan berarti dia tidak ingin mengetahui jawabannya. Apa yang salah? Nasihat Buddha sudah hilang. Apakah kamu tidak pergi? King Cheng bertanya sambil tersenyum. Xiao Chen menjawab dengan tenang, saya tidak akan pergi sekarang, kamu juga tidak akan pergi. Tunggu sebentar, aku akan membawamu melewati biksu tanpa kepala ini. Mata King Cheng berbinar, kamu punya cara, tunggu saja. Xiao Chen tidak memberinya jawaban. Dia duduk bersila di haluan kapal. Kemudian, dia diam-diam berkultivasi, menunggu untaian cahaya pedang itu datang lagi. Sebelumnya ketika untaian cahaya pedang itu melintas, medali Azure Dragon di cincin alam semesta menjadi gelisah. Jika situasinya seperti yang dia duga, dia mungkin akan menemukan jawabannya ketika cahaya pedang muncul lagi. Ketika King Cheng melihat apa yang dilakukan Xiao Chen, dia hanya bisa duduk tak berdaya di sampingnya. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara hijau dan menatapnya dengan bingung. Di dalam mutiara bening ini terdapat jiwa yang mempertahankan kemampuannya untuk bergerak. Meskipun para penggarap ras hantu dapat mengumpulkan jiwa orang mati, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali seseorang. Mereka hanya bisa memurnikan jiwa-jiwa ini menjadi berbagai roh tipe tempur. Terlebih lagi, setelah jiwa-jiwa ini menjadi roh, mereka bukanlah jiwa yang asli, mereka tidak akan memiliki kecerdasan atau ingatan apapun. Tiba-tiba, Xiao Chen membuka matanya dan bertanya pada King Cheng sambil menatapnya, siapa orang ini? Orang yang ingin kamu hidupkan kembali. King Cheng mengungkapkan ekspresi mengingatkan pada wajah cantiknya. Ini ibuku. Dia meninggal ketika saya baru berusia 6 tahun. Tuanku menjaga jiwanya setelah dia meninggal. Namun, guru tidak dapat menyelamatkannya. Saya sudah lama ingin datang ke Yellow Springs Road. Namun, saya tidak pernah bisa memutuskan untuk melakukannya. Saya terus mencari alasan untuk diri saya sendiri, mengatakan bahwa danau nafas terakhir terlalu berbahaya dan saya harus pergi ketika saya sudah kuat. Haha, sebenarnya aku tahu. Aku hanya takut harapan terakhirku pupus. Saya tidak berani menghadapi kenyataan. Jika Anda tidak pergi ke Yellow Springs Road, siapa yang tahu kapan saya bisa mengambil langkah ini? Ada beberapa hal yang harus aku lihat sendiri sebelum aku bisa menenangkan hatiku. Xiao Chen bisa mendengar kesedihan dalam nada suara King Cheng. Pihak lain juga tahu bahwa setelah mereka melintasi lautan kepahitan ini, akhir yang lebih menyedihkan menanti.
Namun, seperti yang dia katakan, ada beberapa hal yang harus dilihat sendiri sebelum seseorang bisa merasa nyaman. 3 batu kehidupan, bunga paramita, dan rumput pengembalian jiwa. Dengan mengumpulkan semua ini, apakah kamu mencoba memulihkan item spirit? King Cheng mengubah topik pembicaraan, menanyakan pertanyaan lain pada Xiao Chen. Melihat ekspresi Xiao Chen yang sedikit terkejut, King Cheng tersenyum dan berkata, itu tidak aneh. Teknik rahasia ini berasal dari Ghost Rache saya. Sayang sekali tidak berguna bagi makhluk hidup. Namun, berdasarkan ekspresimu, kamu tidak terlalu senang. Bukankah kamu sudah mengumpulkan ketiga item itu? Xiao Chen tidak menyangka King Cheng begitu jeli. Dia menjawab dengan jujur, saya melewatkan waktunya. Sayangnya, jalan Yellow Springs memakan waktu 3 bulan. Awalnya, dia berencana untuk mengumpulkan ketiga item tersebut dan mengembalikannya dalam waktu 3 bulan. Dengan begitu, dia akan bisa mengikuti kompetisi peringkat sekolah pedang dengan waktu luang. Setelah itu, dia akan mendapatkan Flame Crystal berumur 10.000 tahun dan menghidupkan kembali Ao Jiao. Kemudian 2 bulan lagi, akan ada upacara penganugerahan raja. Xiao Chen sudah merencanakan semuanya. Namun, siapa sangka jalan Yellow Springs saja akan memakan waktu 3 bulan. Apalagi dia membutuhkan waktu 1 bulan untuk sampai ke sana. Kompetisi peringkat sekolah pedang pasti sudah dimulai sekarang. Xiao Chen tidak akan bisa mendapatkan Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Situ Lei Hong saat mereka bertemu berikutnya. King Cheng berkata, sepertinya kamu memang dalam masalah. Situ Lei Hong bukanlah orang yang mudah untuk diajak bernegosiasi. Dia tidak menunjukkan wajah apapun bahkan kepada Kaisar bela diri berdaulat. Xiao Chen tidak merasa percaya diri untuk meyakinkan Situ Lei Hong. Dia hanya bisa meminta Master Sekte untuk campur tangan secara pribadi. Hanya pencerahan Buddhis yang dapat membuat seseorang melepaskan jurang penderitaan duniawi. Nasihat Buddhis bergema sekali lagi. Banyak skeleton pantom di lautan kepahitan berjuang dan melolong kesakitan. Namun, Xiao Chen, yang berada di Spectre Bot, telah menunggu lama hingga hal ini terjadi. Saat dia menolak siksaan dari nasihat Buddha, dia menunggu dengan tenang sebagai antisipasi. Dia tidak kecewa. Cahaya pedang yang menerangi seluruh tempat muncul kembali dan menghancurkan ajaran Buddha, mengubah dunia hitam putih ini menjadi berwarna sekali lagi. Sekali lagi, medali Azure Dragon bergetar hebat di cincin alam semesta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Chen memanggil medali Azure Dragon dengan membalikkan tangannya. Suara mendesing. Xiao Chen dan King Cheng melihat cahaya yang kuat bergerak ke arah mereka dan menutup mata mereka pada saat yang bersamaan. Ketika mereka membuka mata, mereka terkejut menemukan bahwa cahaya pedang sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, medali Azure Dragon telah berubah menjadi cahaya warna-warni yang mempesona. Cahaya ini memercikkan warna ke sekeliling mereka sejauh 100 meter. Kawasan cerah ini tampak tidak selaras dengan dunia hitam putih di atas lautan hitam. Tanpa diduga, medali Azure Dragon telah menyerap cahaya pedang yang telah ada selama 10.000 tahun. Pada saat yang sama, King Cheng agak terkejut saat mengetahui bahwa skeleton pantom di samping Spectre Bot yang sebelumnya berukuran sama dengan mereka sekarang menjadi sekecil semut. Kini, jarak keduanya dengan Bodhisattva Sitigarba tidak lagi terhingga jauhnya, hanya berjarak 5 km saja. Mereka tidak membutuhkan banyak waktu untuk melewati celah ini. Ayo pergi, aku akan membawamu kemari. Spectre Bot membawa keduanya ke udara. Jarak 5 km ini bahkan tidak membutuhkan waktu 5 menit untuk menempuhnya. Ketika keduanya semakin dekat, mereka menemukan darah terus mengalir keluar dari luka di leher Bodhisattva Sitigarba. Lautan kepahitan di hadapan mereka sebenarnya terbuat dari darahnya. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak dapat menahan keterkejutannya, pemandangan itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Begitu mereka melewati mayat Bodhisattva Sitigarba tanpa kepala, kekuatan sihirnya lenyap sama sekali. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih medali Azure Dragon di atas kepalanya. Kemudian, dia menunjukkan senyuman tipis di wajahnya. Tidak peduli apapun, cahaya pedang yang dia kumpulkan secara tak terduga ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Jika Xiao Chen bertemu dengan lawan yang tidak bisa dia hadapi, dia bisa melepaskan cahaya pedang ini. Ia bahkan bisa menjatuhkan Kaisar Semu. Tempat di luar Bodhisattva Sitigarba adalah tanah dengan 6 jalur reinkarnasi. Keduanya menemukan 6 pusaran air besar yang rusak, masing-masing mewakili 1 jalur reinkarnasi. Dari kanan ke kiri adalah jalan dewa, jalan asura, jalan manusia, jalan hewan, jalan hantu lapar, dan jalan neraka. Xiao Chen melepaskan napasnya yang tertahan. Keenam jalur itu sangat rusak, tidak mungkin reinkarnasi terjadi. Kekhawatiran di hatinya juga hilang. Saat dia hendak berbicara, dia melihat King Cheng berjalan maju menuju pusaran air menuju jalan dewa. Kemudian, dia melemparkan mutiara yang berisi jiwa ibunya. Kamu, ini, Xiao Chen merasa bingung. Melihat 6 jalur reinkarnasi yang rusak sepertinya tidak mempengaruhi King Cheng. Dia tersenyum dan berkata,
anggap saja ini mimpi. Menurut legenda, jika seseorang memasuki jalan dewa, mereka akan bereinkarnasi di dunia abadi dan tidak lagi fana, mereka tidak lagi harus menanggung penderitaan 6 jalur reinkarnasi. Sekarang reinkarnasi sudah tidak ada lagi, tidak ada apapun yang bisa dilihat di sini. Xiao Chen menemani Qing Cheng melihat-lihat sebentar sebelum berbalik untuk pergi. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa saat mereka berbalik, pecahan pusaran air jalur manusia yang rusak tiba-tiba bergabung dan membentuk pusaran air reinkarnasi yang lengkap. Cahaya harta karun memadat, dan sebuah terowongan misterius menuju suatu tempat muncul. Xiao Chen merasakan sesuatu berubah. Jadi dia menoleh untuk melihat. Namun, pusaran reinkarnasi lengkap hanya bertahan sesaat dan telah pecah sekali lagi. Oleh karena itu, dia tidak melihat apapun. Qing Cheng menoleh ke belakang juga, mendapati perilakunya aneh. Dia bertanya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Xiao Chen tersenyum dan berpikir, 6 jalur reinkarnasi benar-benar rusak. Sekarang, hanya ada kehidupan ini, tidak ada kehidupan selanjutnya. Keduanya berhasil melintasi lautan kepahitan dan bergabung kembali dengan Xiao Bai dan yang lainnya di jembatan ketidakberdayaan. Kemudian, mereka memberikan gambaran sederhana kepada ketiganya tentang apa yang mereka temui sebelum kelompok tersebut memulai perjalanan pulang. Untuk perjalanan pulang, rombongan mengikuti arahan Qing Cheng, menempatkan Spectre Boat di sungai dan pergi ke hulu. Setelah setengah hari, sungai itu berakhir, dan mereka melewati daerah berkabut. Tanpa diduga, Spectre Boat secara ajaib muncul di sungai dunia bawah, tempat yang terisolasi dari yang hidup dan yang mati. Sambil tersenyum, Qing Cheng menjelaskan, ini tidak aneh. Ketika neraka pecah, terbentuklah beberapa retakan spasial. Beberapa di antaranya tidak terlalu berbahaya. Sebaliknya, itu adalah jalan untuk melakukan perjalanan melalui 9 lapisan api penyucian. Namun, hanya ras hantu kita yang tahu tentang mereka. Ketika kelompok itu akhirnya kembali ke darat, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka telah keluar dari 9 lapisan api penyucian hidup-hidup. Qing Cheng mengembalikan spanduk sepeda kepada Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Tinggal kurang dari 2 bulan lagi untuk upacara penganugerahan Raja Anda. Pada saat itu, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan datang dan ikut serta dalam kegembiraan. Setelah meletakkan beban di hatinya, Qing Cheng menjadi lebih santai. Saat dia mengucapkan selamat tinggal, dia pergi dengan hati yang ringan. Kompetisi pemeringkatan sekolah pedang terlambat setengah bulan dari pemeringkatan sekolah sabre. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya masih bisa datang jika mereka terburu-buru. Xiao Chen menggunakan Freedom Wings dan mengaktifkan So Close Yet Worlds Apart secara terus-menerus. Ia berhasil membawa Xiao Bai ke venue sebelum kompetisi dimulai. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Xiao Chen tidak seberuntung itu. Kompetisi pemeringkatan sekolah sabre sudah berakhir 7 hari yang lalu. Murid pertama Sabre Sovereign Wu Xiaotian, Wen Ziran, berhasil masuk 10 besar. Berita ini sudah menyebar ke seluruh domain mendalam. Xiao Chen merasa sangat gugup ketika dia tiba di Sword Forging Peak. Dia tidak tahu apakah situ Lei Hong bisa fleksibel. Sword Forging Peak tampak persis sama seperti sebelumnya. Para pendekar pedang yang datang mencari situ Lei Hong untuk menempa pedang membentuk garis yang membentang sampai ke dasar puncak dengan tertib. Xiao Chen tidak ikut antrian ini. Di bawah tatapan kelompok ini, dia langsung menuju ke Sword Forging Peak Manor di puncak. Itu dia ada di sini lagi. Raja berjubah putih Xiao Chen mengalahkan murid pertama penguasa pedang Liu Xiaoyun di kota kuali surgawi 4 bulan lalu. Lelang buah panjang umur berlangsung 3 bulan lalu. Dia pasti mendapat banyak uang. Saya ingat beberapa kaisar semu bahkan bergegas mendekat dan mendorong harga setinggi langit. Banyak martial sage tingkat Grandmaster yang hebat bahkan tidak berhasil membelinya. Namun, masalah ini agak aneh. Pemeringkatan sekolah sabre terjadi setiap 10 tahun sekali. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya bisa masuk 10 besar. Kenapa dia tidak pergi? Di masa lalu, nama Xiao Chen mungkin tidak terlalu familiar bagi orang-orang di domain mendalam. Namun, dia telah mengalahkan Ouyang Feng dari Sekte Pedang Malam Ungu di puncak penempaan pedang dan mengiklankan pelelangan buah panjang umur dengan cara yang terkenal. Kemudian, dia mengalahkan murid pertama penguasa pedang di kota kuali surgawi. Orang yang paling terkenal di domain mendalam belakangan ini, tanpa diragukan lagi, adalah Xiao Chen. Saat Xiao Chen berjalan, dia mendengar diskusi di sekitarnya. Meski begitu, dia tetap tanpa ekspresi. Karena bisnisnya sangat membebani hatinya, dia ingin melihat situ Lei Hong sesegera mungkin. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa setelah bertemu dengannya. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan 2 tatapan penuh kebencian dan niat membunuh. Niat membunuh ini tidak ditutup-tutupi sama sekali, menatap langsung ke arahnya. Xiao Chen menoleh dan melihat ke arah tatapan itu. Sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Pemilik salah satu tatapan itu adalah milik Ouyang Feng, yang ingin memberi pelajaran pada Xiao Chen ketika Xiao Chen pertama kali tiba di Sword Forging Peak.
Pada akhirnya, wajahnya ditampar oleh Xiao Chen dan kemudian ditampar oleh seniornya sendiri. Seorang lelaki tua berdiri di samping Ouyang Feng. Dia juga mengenakan jubah sekte pedang malam ungu dan mirip dengan Ouyang Feng. Berdasarkan penampilan mereka, mudah ditebak bahwa mereka adalah ayah dan anak. Orang tua itu adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Dia penuh energi dan memiliki pandangan yang bersinar di matanya. Dia tidak tampak tua sama sekali. Alisnya tampak tajam, dan kemanapun dia memandang, rasanya seperti pedang tajam yang menembus angkasa. Xiao Chen melihat sekeliling, tidak tertarik. Mereka sebaiknya tidak memprovokasi dia. Jika tidak, dia tidak akan keberatan menggunakan martial sage tingkat Grandmaster yang hebat untuk menguji kekuatannya saat ini, untuk melihat seberapa kuat dia sekarang. Setelah mengambil beberapa langkah, Xiao Chen melewati keduanya. Ouyang Feng mengucapkan beberapa patah kata ke telinga lelaki tua itu. Kemudian, wajah lelaki tua itu menjadi sangat tidak sedap dipandang sebelum dia berteriak dengan dingin untuk menghentikan Xiao Chen. Tunggu di sana, Xiao Chen tidak bisa diganggu. Dia terus berjalan ke depan. Suara mendesing. Orang tua berpakaian ungu itu menjadi marah dan melesat ke depan, bergegas ke depan Xiao Chen. Dia berkata, teman kecil, apakah kamu tidak mendengar kata-kata orang tua ini? Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Xiao Chen tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, kakiku bertumpu pada kakiku. Apakah aku berhenti atau tidak, apa hubungannya denganmu? Lidah yang tajam. Orang tua ini ingin tahu. 4 bulan lalu, apakah Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas yang lemah, menabur pertikaian dan menyakiti anak saya? Lelaki tua berpakaian ungu itu bertanya dengan aura mengancam. Memang benar mereka adalah ayah dan anak. Sepertinya saya tidak akan bisa memasuki istana gunung secara langsung. Namun, Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dia tersenyum lembut dan berkata, itu benar. Namun, apakah aku melukai putramu? Saya tidak ingat itu. Sepertinya itu hanya benturan ringan. Ada banyak orang di sekitar saat itu, mereka bisa bersaksi. Teman lamamu Diao Jintao juga bisa bersaksi. Ketika lelaki tua berpakaian ungu itu mendengar ini, kemarahan muncul di matanya. Untuk sesaat, sepertinya dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan akan membiarkan amarahnya tercurah. Dia hanya berhasil menenangkan dirinya setelah banyak usaha. Xiao Chen telah melukai putra lelaki tua ini dengan parah. Jika lelaki tua ini tidak berlarian, mencari pil obat ajaib dan mengalami banyak masalah, dia tidak akan bisa membantu putranya pulih. Memikirkan bahwa Xiao Chen tidak malu untuk mengatakan itu hanya benturan lembut. Adapun Diao Jintao, itu adalah nama yang paling tidak menyenangkan untuk didengar oleh lelaki tua berpakaian ungu itu. Demi satu buah panjang umur, Diao Jintao sebenarnya telah melewati persahabatan mereka selama bertahun-tahun, membuat Ouyang Feng jatuh ke puncak dengan satu tamparan. Ini benar-benar sebuah penghinaan besar. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, lelaki tua ini juga akan menabrakmu dengan lembut, kata lelaki tua berpakaian ungu itu dengan gigi terkatup. Sekarang, dia tidak lagi menahan amarahnya. Dia melangkah maju dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Xiao Chen. Mengingat statusnya, lelaki tua berpakaian ungu ini merasa terlalu berlebihan menghunus pedangnya untuk seorang junior, terutama ketika dia adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jadi, lelaki tua berpakaian ungu itu menggunakan keuntungan besarnya dalam berkultivasi dan mengirimkan serangan telapak tangan yang kejam. Saat lelaki tua berpakaian ungu itu melancarkan serangan telapak tangan, angin kencang menderu-deru. Pada level martial sage tingkat Grandmaster yang hebat, hanya serangan telapak tangan biasa yang bisa membelah gunung. Lebih jauh lagi, ini adalah serangan telapak tangan yang dilancarkan dengan amarah. Angin palem yang bergelombang berpadu dengan aura berat seperti gunung milik lelaki tua berpakaian ungu itu. Sebelum angin palem datang, tekanan yang sangat besar terjadi. Beberapa orang di belakang Xiao Chen tidak tahan dan menjauh. Namun, Xiao Chen tidak bergerak satu langkah pun. Ia pernah merasakan aura mengerikan dari Bodhisattva Sitigarba. Baginya, keperkasaan lelaki tua berbaju ungu ini seperti anak kecil jika dibandingkan dengan Bodhisattva Sitigarba. Karena pihak lain menjadi besar bahkan tanpa menghunus pedangnya, maka dia perlu menghunus pedangnya. Tinju ilahi surga segudang, dewa turun, 20 kekuatan naga. Suara naga melolong terdengar. 20 gumpalan energi besar berbentuk naga muncul di belakang Xiao Chen. Mereka bergerak ke atas dan ke bawah, menyebabkan langit berubah warna. Naga-naga itu meraung bersama, dan Dragon Might menutupi langit. Xiao Chen bahkan tidak memberi kesempatan pada lelaki tua berpakaian ungu itu untuk menyesal. Menghadapi serangan telapak tangan yang dahsyat seperti badai ini, dia melangkah maju dan menghadapinya secara langsung. Bang! Telapak tangan dan kepalan tangan terhubung. Suara-suara mengerikan terdengar. Xiao Chen memukul mundur lelaki tua berpakaian ungu yang menyerangnya dengan momentum besar dengan satu pukulan. Mata lelaki tua berpakaian ungu itu membelalak kaget. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Saat dia mendarat di tanah, dia merasakan sakit yang luar biasa di tangan kanannya.
Retakan kecil menyebar di tulangnya. Seluruh lengan kanannya lumpuh sementara. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Pak Tua. Saya memiliki tulang yang sangat rapuh dan tidak dapat menerima banyak benturan, tidak seperti tuan muda Anda, yang memiliki kulit kasar dan daging tebal." Xiao Chen tersenyum lembut dan pergi dengan rambut berayun tertiup angin. Orang tua berpakaian ungu itu gemetar karena marah. Namun, dia kalah dengan selisih yang terlalu besar. Lengan kanannya lumpuh sementara dan tidak bisa memegang pedang. Bahkan jika dia ingin mencoba dan mendapatkan kembali harga dirinya, dia tidak bisa bertarung. Pendekar pedang lain yang mengantri di puncak semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Orang tua berpakaian ungu ini adalah Ouyang Long, seorang martial sage tingkat Grandmaster yang bonafit. Namun, ketika martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ingin menggunakan kekuatannya untuk menindas Xiao Chen mengalahkannya hingga menyerah dengan satu pukulan. Ketika Ouyang Long melihat pihak lain pergi, dia tidak berani mengejar, atau bahkan mengatakan apapun. Sangat disayangkan Xiao Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi Sabre School Ranking, sungguh disayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti cocok untuk Wen Ziran. Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi sekolah pedang kita telah sepenuhnya ditekan oleh sekolah pedang. Wen Ziran sendiri telah menekan pendekar pedang generasi muda di domain mendalam hingga mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Sekarang, ada satu lagi, ini Xiao Chen. Adu buyung. Kalau saja Yan Sisan ada di sini. Mengingat kekuatan dan bakat Yan Sisan, dia akan mampu bersaing dengan dua orang ini. Yan Sisan mabuk dengan pedang Dao. Dia tidak tertarik pada ranking sekolah pedang. Dia bahkan tidak muncul. Bahkan klan Yan tidak tahu di mana dia berada. Semua pendekar pedang yang hadir menunjukkan wajah pada lelaki tua berpakaian ungu itu. Meskipun Xiao Chen mengirimnya terbang, tidak banyak orang yang mengejeknya. Ouyang Feng menghampiri lelaki tua berpakaian ungu itu dan bertanya dengan enggan, "Ayah, ada apa denganmu? Mengapa berbicara banyak hal yang tidak masuk akal? Serang saja secara langsung dan tebas dia dengan pedangmu." "Pak, setelah dipermalukan seperti ini, Ouyang Long sudah merasa sangat kesal, jadi ketika dia mendengar kata-kata enggan dari Ouyang Feng, dia juga menamparnya." Diam, mata Ouyang Long menjadi sangat dingin. Tidak lagi mempedulikan Ouyang Feng, dia segera duduk dan mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya, dengan cepat menyembuhkan lengan kanannya yang lumpuh. Sekarang, Ouyang Long menunggu kapan Xiao Chen keluar. Ketika itu terjadi, dia tidak akan memberi kesempatan pada Xiao Chen. Dia akan segera menghunus pedangnya dan menghadapi Xiao Chen. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen hari ini, dia tidak lagi punya nyali untuk tetap berada di domain mendalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Sword Forging Manor. Ketika Xiao Chen melihat penampilan tenang Situ Lei Hong, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Xiao Chen telah berjanji untuk mendapatkan Flame Crystal berusia 10.000 tahun untuknya. Sekarang, dia telah mengingkari janjinya tetapi harus meminta bantuan padanya. Setelah beberapa saat, Situ Lei Hong masih tidak berkata apa-apa. Xiao Chen hanya bisa menyelidiki, berkata, "Senior, tentang masalah Flame Crystal yang berumur 10.000 tahun, saya minta maaf. Aku terlambat satu langkah.